Selamat pagi teman-teman, kembali lagi di channel Yusham Farm. Pagi ini saya ingin menginformasikan mengenai bagaimana cara mengkultur Artemia yang baik dan benar. Jadi Artemia itu sering dipakai oleh para breeder untuk memberi pakan pada burayak mereka. Kenapa sih Artemia itu sering dipakai untuk pakan para burayak? Sebenarnya karena memiliki kadar protein yang cukup tinggi, sehingga bagus untuk para burayak, mereka bisa tumbuh besar dengan cepat. Kemudian pakan hidup itu lebih baik untuk para burayak supaya mereka memiliki insting untuk mengejar mangsanya mereka, sehingga mereka terus bergerak dan tubuh para burayak ataupun ikan-ikan kecil, ikan-ikan remaja itu lebih sering bergerak sehingga lebih bagus bentuknya, seperti itu. Ikuti terus video ini untuk mengetahui bagaimana cara mengkultur Artemia yang baik dan benar. Di sini saya sudah ada satu buah set ya yang sedang mengkultur Artemia dan akan saya panen ya. Dan di sini ada satu botol lagi yang siap untuk kita mulai untuk kultur Artemianya. Kita ke botol yang ini dulu ya. Jadi hal pertama yang harus dilakukan untuk memanen Artemia adalah kita stop dulu aeratornya ya. Setelah di stop seperti ini, biasanya saya menunggu sekitar 30 menit untuk memisahkan antara cangkang Artemia yang sudah menetas dengan Artemia hidupnya. Biasanya setelah dipisahkan, setelah menetas itu, Artemia yang hidup akan terkumpul di bawah sini. Kemudian cangkangnya itu akan terkumpul di atas, dia akan mengambang. Nah, nanti yang kita ambil adalah air bagian bawahnya yang berisi Artemia hidup. Sambil menunggu 30 menit, ini di sini saya mencoba untuk mulai kultur Artemia kembali. Ya. Yang pertama dilakukan adalah kita isi botol ini dengan air sampai ke batas warna hitamnya. Airnya kalau ini saya menggunakan air dari pam ya, yang sudah saya endapkan selama 1 malam. Nah, ini sudah saya isi, kemudian kita nyalakan aeratornya. Kita nyalakan dengan tingkat sedang saja ya, supaya cukup untuk mengaduk air tersebut. Yang kedua adalah mengisi garam. Garam yang kita pakai adalah garam ikan, atau kalau tidak ada garam ikan, garam krosok juga bisa. Jangan sampai menggunakan garam beriodium yang ada di dapur ya, karena tidak cocok. Jadi ini garamnya saya ambil 1 sendok ya. Saya pakai sendok plastik ini. Saya masukkan cukup 1. Berikutnya adalah yang kita masukkan telur Artemianya. Untuk ikan-ikan saya tidak menggunakan banyak Artemia, jadi cukup sebenarnya ini setengah sendok, tidak terlalu munjung tuh menggunung, jadi cukup rata dengan sendoknya saja. Untuk teman-teman yang memiliki jumlah ikan cukup banyak bisa mengkultur lebih banyak lagi.
Itu yang diperlukan untuk memulai kultur artemia ini. Simak terus video ini sampai akhir untuk mengetahui bagaimana memproses atau memanen artemia yang sudah kita kultur. Oke, masih dalam rangka menunggu 30 menit ya teman-teman semua. Di sini waktunya saya menguras akuarium dengan sifon. Tidak terlalu banyak yang kita kuras karena cukup sekitar 20-30% dari total air, karena saya melakukan sifon sekitar 2 kali seminggu, sehingga tidak terlalu banyak ya yang kita sifon, cukup mengambil kotorannya di bawah aja. Oke, satu akuarium selesai. Biasakan setelah sifon satu akuarium, kita mencuci alat sifonnya ya, supaya kalau ada penyakit-penyakit di satu akuarium yang lain tidak menyebar. Oke, cukup. Sekarang kita tambahkan dengan air yang sudah kita endapkan dari tadi malam. Oke, cukup. Oke, sudah 30 menit teman-teman. Ini ya dia artemia hidup. Mungkin kalau teman-teman bisa lihat di sini banyak yang berterbangan ya. Dia sudah terkumpul di bawah ini yang berwarna merah pink. Ini adalah artemia hidupnya ya. Kenapa saya kasih lampu di bawah ini? Karena artemia itu tertarik dengan sinar ya. Jadi untuk benar-benar memisahkan antara artemia dengan cangkangnya di atas, itu saya kasih lampu di bawah. Nah, lebih jelas ya teman-teman ya. Lalu bagaimana kita memanen artemia? Ya, ini lampunya saya matikan dulu. Artemia kita ambil bagian bawah dengan menurunkan selang ini ya. Ini masih tercampur antara telur yang tidak menetas dengan artemia hidupnya. Jadi nanti kita diamkan dulu selama 5 menit supaya terpisah kembali antara artemia yang hidup dengan telurnya, telur yang tidak menetas ya. Setelah 5 menit, biasanya saya menggunakan botol ini untuk
tempat pakan artemianya saya simpan. Jadi setelah terpisah ya, biasanya yang telur yang tidak menetas itu akan terkumpul di bawah, sedangkan artemia yang hidup dia akan berenang-berenang di atas. Ini kita pisahkan dengan cara menuang ke botol. Ini dia sisa telur yang tidak menetas. Memang masih ada beberapa artemia, cukup banyak, tapi daripada telur-telur ini mengotori akuarium kita, lebih baik kita singkirkan saja ya. Jangan lupa teman-teman, ini juga harus kita bersihkan, jangan kita tinggalkan, supaya kita siap untuk mengkultur kembali besok. Ini dia teman-teman, pakan artemia hidup sudah siap kita berikan ke ikan hias kita dan juga pada buraya. Itu dia teman-teman, bagaimana cara saya mengkultur artemia untuk ikan hias saya. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dari video ini, dan terima kasih sudah menonton video ini. Salam sukses.